selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu ya. Apa kabar semua? Pastinya luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yuk, sama-sama kita memuji Tuhan hari ini ya. Kita nyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi puji-pujian kita mau berdoa dulu ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan berkat Tuhan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, sepanjang hari dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami boleh tetap bersuka cita dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan Tuhan waktu di depan, puji-pujian dan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Lanjutkan lagi puji-pujian kita ya. Walaupun saat ini kita hanya bisa beribadah di rumah, belajar di rumah, tapi kita tetap mesti menjaga hati kita tetap sukacita di dalam Tuhan dan tetap memancarkan buah-buah roh di dalam setiap kehidupan kita. Kita nyanyi pujian hati yang gembira adalah obat. Langsung kita lanjutkan dengan buah-buah roh. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah
Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita minta Roh Kudus untuk bisa membuat kita mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan. Mari kita sama-sama nyanyi Roh Kudus yang manis. Halo adik-adik, apa kabar? Lause harap semua baik-baik ya. Lause juga baik-baik. Memang kita saat ini dengan situasi seperti ini, kita nggak bisa bertemu. Kita sudah lama tidak bisa berbakti di rumah Tuhan atau di gereja. Tapi kita bersyukur kita semua dipelihara oleh Tuhan, sehat semua, diberikan kecukupan, dilindungi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita boleh bertemu walaupun melalui video. Dan hari ini kita akan melaksanakan kebaktian sekolah minggu. Nah, adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan cerita? Siapkan Alkitabnya bagi yang sudah bisa membaca, yang belum, duduk dengan baik di tempat masing-masing. Nah, sebelum Lause cerita, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya supaya Tuhan pimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik berdoa dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh dipertemukan walaupun secara fisik kami berjauhan.
yakin di dalam kasih Tuhan kami boleh bertemu mengadakan kebaktian sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat duduk dengan baik, mendengar dengan baik, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman Tuhan dan bisa mengerti serta taat melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong Lause yang akan bercerita, Tuhan pimpin supaya Lause bisa menyampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, wah, senang nih kita bisa bertemu di sekolah minggu hari ini ya. Nah, Lause hari ini mau cerita tentang Ayub. Nah, mungkin ada adik-adik yang sudah tahu ya cerita Ayub. Kitab Ayub itu adanya di Perjanjian Lama dan ada 42 pasal. Kalau kita mau baca tuh panjang sekali. Jadi Lause cuma mau cerita tentang Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Nah, buka coba Alkitabnya dari Ayub pasal 42. Lause cuma mau bacakan ayat 7 sampai 10. Di mana di situ diceritakan Tuhan memerintahkan kepada sahabat-sahabat Ayub supaya datang kepada Ayub mengaku salah dan memberikan persembahan karena mereka telah melakukan yang tidak benar. Nah, Lause bacakan ya ayat 7 sampai 10. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya dengan permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, Ayub itu orang yang kaya raya pada zamannya, dan dia juga seorang yang saleh. Saleh itu berarti dia taat kepada Tuhan, suka berdoa, rajin memberikan persembahan. Nah, karena kesalehannya, karena kekayaannya, dia akhirnya banyak teman, banyak sahabat-sahabatnya. Dia senang berkumpul dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Nah, ada 3 sahabatnya yang selalu sering datang kepada Ayub, sering ngobrol, menikmati makanan dan minuman yang disediakan oleh Ayub, sering bertukar pikiran, berbincang-bincang dan sebagainya. Rajin datang ke rumah Ayub. Nah, tapi apa yang terjadi pada satu hari, ada keadaan yang mengubah kehidupan Ayub. Ayub mengalami bencana atau musibah yang sangat besar yang tidak diduga-duga. Harta bendanya habis dirampok, kambing dombanya semua habis, sehingga dia tidak punya apa-apa. Anaknya yang 10 juga meninggal. Bukan itu saja penderitaan yang dialami Ayub, tubuhnya juga mengalami penyakit yang sangat aneh, penuh dengan luka-luka.
dan dia tidak bisa menahan sakitnya. Saking sakitnya, saking dia tidak bisa tahan itu penyakit, dia bisa menggoreskan beling atau pecahan beling ke kaca kepada tubuhnya. Nah, coba anak-anak bayangkan betapa menderitanya Ayub pada waktu itu. Nah, bagaimana tuh dengan teman-temannya yang tadi suka datang, suka berkunjung, bersenang-senang, menikmati apa yang disediakan oleh Ayub, sering menghibur, sering bercerita dan sebagainya. Mereka tetap datang. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka ingin melihat keadaan Ayub. Nah, ketika melihat keadaan Ayub seperti itu, mereka bukan menghibur, malah mereka menyalahkan Ayub. Bahwa apa yang dialami Ayub pada saat itu oleh karena dosa. Ayub tidak terima apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Dia merasa orang yang sudah saleh, sering berdoa, sering memberikan persembahan. Dia juga bingung kenapa Tuhan menghukum dia demikian. Dia tidak mau mengakui kesalahan. Dia sombong. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, ada satu orang temannya yang lain, namanya Elihu. Elihu mendengar itu semua, Elihu merasa sedih. Akhirnya dia memberanikan diri datang kepada Ayub. Dia menegur Ayub bahwa Ayub tidak boleh sombong, tidak boleh membela diri, tidak boleh mengatakan dia hidup benar. Tuhan yang menciptakan seluruh isi dunia, Tuhan yang menciptakan manusia sebagai ciptaan yang mulia, Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi dan memberi yang terbaik kepada ciptaannya. Dia selalu melihara, dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Dan dia mengatur hidup kita, baik yang baik maupun yang tidak baik, dia tetap ada bersama dengan kita, selalu menyertai kita, menjaga dan melindungi kita serta memberkati kita. Nah, apa yang Ayub dengar dari Elihu membuat Ayub menyadari diri. Oh iya ya, kenapa saya menyalahkan Tuhan? Mestinya saya datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, mau mengakui apakah saya punya salah, apakah saya punya dosa, sehingga saya harus menderita seperti ini. Akhirnya apa yang dikatakan Ayub ketika dia mendengar nasihat dari Elihu? Kita lihat di pasal 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, disitulah Ayub menyadari dan mengagumkan Tuhan, bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dan rencana Tuhan selalu tidak ada yang gagal, pasti terjadi dan baik. Dia yakin, dia pun dalam hal itu pasti ada rencana Tuhan yang terbaik buat hidupnya. Akhirnya Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa Tuhan Maha Besar, Maha Kasih. Halo adik-adik, tadi kita sudah dengar ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Ing. Lause mau nanya nih, dari teman-teman Ayub tadi, siapakah sesungguhnya sahabat yang sejati untuk Ayub? Benar ya. Elihu adalah sahabat yang sejati untuk Ayub. Apa sih artinya sahabat? Kita mau sama-sama lihat ya dari firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 17. Langsung bacakan untuk adik-adik ya. Adik-adik dengarkan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, Elihu adalah sahabat Ayub yang sejati karena dia menaruh kasih kepada Ayub juga di dalam waktu kesukarannya. Adik-adik, Lause dan juga adik-adik pasti punya sahabat dalam kehidupan kita.
ya. Seperti salah satu teman kita Michelle yang mau menceritakan mengenai sahabatnya yang sejati. Yuk, kita sama-sama dengarkan ya. Sahabat terdekat yang paling Michelle sukai adalah Mami Desi. Mengapa kamu sangat menyukai sahabatmu itu? Karena bagi Michelle, Mami adalah segalanya. Mami itu seperti paket yang komplit banget. Mami ngurusin semua kebutuhan Michelle. Mami selalu ngajarin Michelle hal-hal yang baik untuk masa depan Michelle. Saat Michelle mau menyerah, Mami memberi semangat dan dukungan. Mami selalu doain Michelle untuk kesehatan Michelle, keselamatan Michelle, prestasi Michelle. Mami itu adalah orang yang terbaik dalam hidup Michelle. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan Michelle menceritakan tentang sahabatnya yang sejati, yaitu salah satunya adalah maminya sendiri. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau kita jadi sahabat yang sejati untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita. Nah, bagaimana caranya adik-adik kita bisa memberikan kasih kita kepada teman-teman kita? Seperti Tuhan yang juga sudah mengasihi kita, selalu menjaga kita, selalu memberi kekuatan, memberikan pertolongan kepada kita. Kita juga bisa jadi sahabat untuk teman-teman kita. Nah, Lause mau ngajak adik-adik semua, mari kita buat aktivitas untuk minggu ini. Caranya gimana? Pertama, kita hubungi salah satu dari sahabat kita. Kita tanyakan kabar mereka, apa yang mau didoakan. Lalu kita tulis doa itu di karton atau kertas, lalu dihias. Nanti kertas doa itu adik-adik pegang, lalu difoto, dipegang oleh adik-adik dan difoto. Nah, nanti foto-foto itu Lause akan kumpulkan dan akan tayangkan di sekolah minggu yang akan datang. Nah, adik-adik, Lause harap adik-adik menyiapkan ya. Nanti minggu depan kita sama-sama lihat. Oke. Nah, adik-adik, sebelum masuk di dalam doa, kembali kita mau ingat lagi apa arti sahabat, bagaimana menjadi seorang sahabat yang sejati. Mari kita buka kembali tadi dari ayat hafalan kita, Amsal 17 ayat 17. Yuk kita sama-sama hafalkan. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Oke, kita mau belajar jadi sahabat yang baik. Mari adik-adik, ajak kita semua untuk sama-sama lipat tangannya, siapkan hatinya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar menjadi sahabat yang sejati dengan selalu memberikan kasih kami, menaruh kasih kami kepada orang-orang, kepada teman-teman kami yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai sekian minggu ini. Kita nanti akan berjumpa kembali. Adik-adik, selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.